Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih sudah berkenan untuk saya mau mempresentasikan kegiatan PKK PJOK 2024. Yang pertama, sebelumnya kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, terima kasih, dan Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, terima kasih sudah berkenan untuk kegiatan presentasi kegiatan PKK tentang rencana tindak lanjut kegiatan pembelajaran PKK diseminasi PKK PJOK. Untuk yang pertama, salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan sehat walafiat. Untuk materi kegiatan ini rencana tindak lanjut sekolah ialah saya ingin mempresentasikan judul program atau kegiatan rencana tindak lanjut, ya, ada latar belakang, tujuan, 4 capaian langkah-langkah hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, terus struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi di poin 4 ini ada capaian langkah-langkah hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Di sini di sekolah kita ini mempunyai kelompok belajar sekolah atau yang namanya KBS, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ya, untuk poin 6, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah, terus rencana evaluasi, terus kemungkinan tantangan, dan ya, judul program atau kegiatan yang saya buat yang bernama Siaga Sehat, Semangat Kesiapsiagaan untuk menjaga kesehatan peserta didik di dalam pengembangan belajar di sekolah. Untuk latar belakang, ya, program P5. P5 ialah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Siaga Sehat merupakan inisiatif yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian siswa sekolah dasar terhadap kesehatan mereka. Dalam konteks pendidikan, kesehatan adalah salah satu aspek penting yang mendukung proses belajar mengajar. Ketika program P5 Siaga Sehat dilaksanakan, kita harapkan membentuk karakteristik komunitas belajar yang inklusif, yang berpihak kepada peserta didik dan kolaboratif bersama teman-teman rekan sejawat atau ya KBS komunitas belajar sekolah, seperti tenaga pendidik yang berpengalaman, fasilitas olahraga yang memadai, serta dukungan dari orang tua dan masyarakat sekitar. Berdasarkan pemetaan aset yang telah dilakukan, sekolah ini juga memiliki akses ke sumber daya kesehatan seperti puskesmas terdekat dan organisasi kesehatan masyarakat yang siap berkolaborasi dalam program ini.
Tujuannya program rancangan tindak lanjut sekolah. Tujuan dari program Siaga Sehat ini sesuai visi saya sebagai guru PJOK yang mengedepankan model pendidikan kebugaran, yaitu menjadi pendidik menginspirasi dan memberdayakan setiap peserta didik untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran, dalam memberikan ruang bagi mereka untuk mengekspresikan suara, memiliki kegiatan yang mereka sukai, dan memiliki tanggung jawab atas kesehatan dan kebugaran diri mereka sendiri. Program ini menekankan pada 3 elemen penting: suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik. Suara siswa akan didengar melalui forum diskusi dan kegiatan yang melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan. Pilihan akan diberikan kepada siswa untuk memilih kegiatan yang mereka anggap menarik dan bermanfaat, seperti olahraga, penyuluhan, kesehatan, atau kegiatan kebersihan. Sementara itu, kepemilikan akan dibangun dengan melibatkan siswa dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap kesehatan mereka sendiri dan teman-teman mereka. Untuk capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, saya berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendengarkan dan menghargai pendapat peserta didik dalam setiap kegiatan. Jadi usulan kayak peserta didik dalam pengembangan olahraga kesehatan itu mereka berhak untuk memilih tanpa kita paksa. Jadi kita benar-benar berpihak pada untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Didorong untuk menyampaikan ide, pendapat, dan masukan mereka terkait aktivitas fisik dan kesehatan. Misalnya, guru dapat mengadakan forum diskusi atau sesi tanya jawab di mana siswa dapat berbagi pandangan mereka tentang jenis olahraga yang ingin mereka pelajari atau tantangan yang mereka hadapi dalam menjaga kesehatan. Terus kepemilikan, guru PJOK berupaya untuk menumbuhkan rasa kepemilikan dalam diri peserta didik dengan melibatkan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Siswa dapat dilibatkan dalam merancang program pelaksanaan kegiatan siswa yang dapat dilibatkan dalam menentukan aturan permainan atau bahkan menjadi panitia dalam acara olahraga di sekolah. Misalnya ada di sekolahan kita mau mengadakan perlombaan bola voli, jadi kita bersama peserta didik saling berkolaborasi untuk melakukan tujuan yang baik. Dengan cara ini siswa merasa memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan yang mereka jalani, sehingga meningkatkan rasa percaya diri dan komitmen mereka terhadap kesehatan dan kebugaran. Terus selanjutnya, visi ini menekankan pentingnya memberikan pilihan kepada siswa dalam memilih jenis kegiatan olahraga atau kebugaran yang mereka minati. Guru PJOK akan menyediakan berbagai pilihan kegiatan seperti olahraga, senam, atau yoga. Mereka dengan memberikan pilihan untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Mitra dalam komunitas belajar, guru PJOK bertanggung jawab untuk
merancang dan memimpin kegiatan fisik, serta memberikan edukasi tentang pentingnya kesehatan dan kebugaran. Guru kelas 1 sampai kelas 6 mendampingi dan memantik siswa berpikir kritis, memaknai program siaga sehat. Orang tua wali siswa dilibatkan dalam kegiatan, terutama pada acara besar seperti Hari Kesehatan, untuk mendukung dan memotivasi anak-anak mereka. Tenaga kesehatan masyarakat menghadirkan narasumber dan puskesmas atau lembaga kesehatan untuk memberikan penyuluhan tentang kesehatan dan kebugaran. Siswa akan berperan aktif dalam program ini, baik sebagai peserta maupun sebagai panitia. Dalam kegiatan ini, kegiatan tertentu seperti lomba olahraga atau seminar kesehatan. Untuk selanjutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah, implementasi aset based thinking, aset sumber daya manusia, siswa, guru dan staf penjaga, aset sumber daya sosial, orang tua dan komunitas masyarakat, terus aset sumber daya fisik, ruang kelas dan ruang kesehatan halaman sekolah, dan aset sumber daya finansial dana sekolah kemitraan dengan lembaga kesehatan. Fokus pada kekuatan dan sumber daya yang sudah ada di sekolah sesuai kapasitas aset dan mendorong kolaborasi. Dan rencana evaluasi program KBS kelompok belajar sekolah siaga sehat akan melibatkan berbagai pihak, termasuk peserta didik, staf pengajar dan anggota komunitas belajar di sekolah. Berikut adalah rincian rencana evaluasi yang akan dilakukan. Pihak yang terlibat dalam evaluasi: peserta didik, staf pengajar, anggota komunitas belajar, dan melakukan observasi serta refleksi. Untuk program yang saya rancang ini, ya kemungkinan besar peserta didik, tantangan yang saya alami pada waktu pembuatan besok tentang kurangnya keterlibatan peserta didik. Peserta didik mungkin tidak menunjukkan minat atau keterlibatan yang cukup dalam program, yang dapat mengurangi efektivitas pembelajaran. Terus rencana solusi: meningkatkan komunikasi, melakukan sosialisasi yang lebih intensif tentang manfaat program kepada siswa dan orang tua, menciptakan aktivitas fisik menarik, mengembangkan kegiatan yang interaktif dan menyenangkan, terus melibatkan siswa dalam perencanaan, mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam merancang kegiatan program. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Mungkin ada yang ditanyakan? Memantik itu kita mengasih pertanyaan pemantik, misalnya dimana ketika kita mengadakan rancangan tindak lanjut ini untuk anak peserta didik, apakah kedepannya anak-anak ini bisa menjalankan? Oh, ternyata si peserta didik bisa, Pak, kayaknya programnya kayaknya sulit nih. Ternyata di situ jawaban pemantik, di situ kita akan merencanakan tentang solusinya. Jadi kita meningkatkan komunikasi, pendekatan, Bu. Jadi kita rangkul sosialisasi yang lebih intens tentang manfaat program kepada siswa dan orang tua.
Terima kasih Bu Lin. Sekiranya saya ada kata yang salah ucap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.